Halo semuanya, jumpa lagi bersama Sarjana Wibu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai One Piece yang digadang-gadang jadi anime sejuta umat. Kalau kalian di tongkrongan yang wibu maupun yang gak wibu, kalian nyeplos bilang One Piece aja, pasti semua orang tahu dan semua orang pernah lihat, seenggaknya lewat di FYP atau explore Instagramnya. Atau bahkan salah satu anggota keluarganya, baik kakak maupun adiknya, pasti nonton One Piece. Perjalanan One Piece tidaklah pendek. Manga One Piece telah dimuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli tahun 1997. One Piece dibuat oleh mangaka yang bernama Eiichiro Oda atau biasa dikenal Oda Sensei oleh fans One Piece. Cerita dalam serial One Piece terbilang sederhana, yakni bercerita tentang seorang anak yang bercita-cita menjadi raja bajak laut pasca dieksekusinya raja bajak laut pada masa itu yang bernama Goldie Roger setelah menemui pulau terakhir yang ada di dunia One Piece yang dikenal dengan nama Raftel atau Lauftel. Semua orang berlomba-lomba mencari harta karun di pulau terakhir itu yang dikenal dengan nama One Piece. Dan disebutkan juga oleh Goldie Roger bahwasanya ketika akan dieksekusi ia mengatakan, setelah ia mengatakan hal tersebut, seluruh manusia di One Piece berlomba-lomba mencari harta karun itu dengan menjadi bajak laut, baik membentuk kelompok sendiri atau direkrut oleh orang lain. Keinginan kuat akan tokoh utamanya menjadi raja bajak laut membuat banyak penonton yang terinspirasi untuk mengejar tujuan di dalam kehidupan. Namun hal yang membuat anime ini menjadi sangat terkenal adalah pada alur ceritanya yang benar-benar emosional dan tokoh-tokoh di dalamnya penuh dengan tekad dan semangat yang tiada tanding untuk menggapai tujuan mereka dengan segala cara. Anime One Piece sendiri selain memberikan hal-hal positif seperti tekad, semangat menggapai impian, juga memperlihatkan mengenai sifat-sifat buruk manusia seperti di dalam kehidupan. Antara lain adanya perdagangan manusia, perbudakan, pembunuhan massal, penembakan semenang-menang oleh penguasa, bahkan penindasan oleh pihak berwajib yang seharusnya melindungi masyarakat. Dalam One Piece sendiri menceritakan secara detail mengenai otoritas-otoritas yang ada dalam dunia tersebut. Otoritas ini mengatur seluruh dunia di anime One Piece yang disebut dengan World Government atau pemerintah dunia yang dipimpin oleh Gorosei atau 5 petinggi. Sampai sekarang di chapter terbarunya informasi mengenai Gorosei dan kekuatannya sudah tersingkap. Namun pembahasannya akan kita bahas di next video. Oke, balik lagi ke World Government. Dalam World Government terdiri juga otoritas penjaga keamanan di dunia One Piece, yaitu Angkatan Laut atau Marine. Marine ya sebutannya, sorry. Angkatan Laut bertugas untuk melindungi dan melakukan pengamanan untuk mencegah bajak laut bertindak sewenang-wenang. Namun banyak masyarakat dalam dunia One Piece benci pada Angkatan Laut dikarenakan tingkah mereka yang terlalu barbar dan suka menindas. Akhirnya mereka lebih bersimpati pada bajak laut yang menjadi musuh angkatan laut karena bajak laut justru lebih sering membantu mereka. Dalam One Piece terdapat bangsawan atau keluarga kerajaan yang bernama Tenryubito yang tinggal di tanah suci Marijua bersama dengan Gorosei atau 5 petinggi tadi yang gue sebutkan. Tenryubito merupakan salah satu unsur yang sangat dibenci baik di One Piece maupun di dunia nyata oleh para fansnya. Tenryubito tidak dapat ditolak permintaannya, dan apabila ada orang yang menolak permintaan Tenryubito, maka ia sama saja menentang dewa dan halal untuk dibunuh di tempat. Selain itu, anime ini juga memberikan alur cerita yang menarik dengan adanya kekuatan yang didapat dari Devil Fruit atau buah iblis yang menjadikan mereka manusia api, manusia karet, manusia tak terlihat, manusia yang dapat berubah menjadi hewan, bisa mengendalikan hati, bisa menteleportasi dirinya, dan sebagainya. Untuk mendapatkan buah iblis ini terbilang sangat sulit karena sangat langka dan sangat jarang ditemui. Oleh karenanya, ada juga beberapa pihak yang menjual buah iblis untuk mendapatkan keuntungan daripada memakannya.
Hal ini dikarenakan orang yang telah memakan buah iblis tidak dapat berenang untuk selamanya, karena orang yang telah memakan buah iblis akan lemah bila terkena atau tergenang pada air laut. てめえ戦闘中に何やってんだ。てめえらまでなんで助けに行くんだよ。能力者だろうが。 Diceritakan bahwa laut membenci orang yang memiliki kekuatan dari buah iblis. Oleh karenanya, pemakan buah iblis tidak dapat berenang atau memiliki kekuatan bila mana terkena air laut atau tenggelam ke dalam laut. Selain itu, yang membuat anime ini menjadi sangat banyak sekali penggemarnya adalah pada alur cerita yang tidak bisa ditebak dan sangat-sangat membuat orang kaget, bahkan tidak menyangka bahwa ceritanya akan seperti itu. Seperti saya contohnya. Contohnya seperti buah iblis Luffy yang bernama Gomu Gomu no Mi. Setelah berjalan sekitar 25 tahun, anime ini sejak diluncurkan baru diketahui bahwasannya buah Gomu Gomu no Mi yang dimakan Luffy merupakan buah Hito Hito no Mi jenis Nika. Dan tidak ada satu fans One Piece pun yang mengetahui, yang tahu akan buah iblis yang dimakan Luffy merupakan buah iblis yang sangat-sangat langka. Bahkan saking pemerintah dunia itu takut, namanya disamarkan menjadi Gomu Gomu no Mi. Gomu Gomu no Mi wa いつの時代も世界政府が回収を試みてきたが、決してそのゴムゴムの実のもう一つの名は尊敬、人人の実、幻獣種、モデル、ニカ。 Alur cerita di One Piece juga bisa dibilang sangat memorable, lucu, dan membuat penontonnya tersentuh. Seperti pada beberapa arc seperti arc Enies Lobby ketika kru bajak laut topi jerami menyelamatkan Nico Robin yang diburu oleh pemerintah dunia bahkan sejak masih kecil karena mempelajari hal terlarang. Lalu ketika ia menyelamatkan kakaknya yakni Portgas D. Ace pada arc Marineford. Dan ketika ia bertemu dengan saudaranya yang hilang dan dianggap mati, yaitu Sabo pada arc Dressrosa ketika ia bertarung di Colosseum untuk mendapatkan buah iblis merah-merah no Mi milik Ace yang mati di tangan angkatan laut pada saat penyelamatannya. Hingga kini One Piece masih berlanjut dengan anime yang sudah berepisode 1113 dan dengan manga yang sudah mencapai chapter 1121 sejak video ini diedit. Tapi pasti ada yang bilang kalau One Piece biasa aja, masih bagusan juga yang lain, masih bagusan juga anime yang lain. Ya memang gue akuin bukan satu-satunya anime yang sangat-sangat bagus One Piece ini. Masih banyak anime top rate yang sangat-sangat disukai oleh orang lain selain One Piece. Contohnya seperti Naruto, Tsubasa, Black Clover, Hunter x Hunter, dan lain-lain. Untuk segi fight menurut gue pribadi, One Piece itu kurang greget dan skillnya cuma itu-itu aja. Kalaupun ada peningkatan skill, itu pun lama banget dan kurang variatif kalau menurut gue. Bahkan menurut gue sih lebih better Naruto, karena jujur aja gue lebih suka Naruto ketimbang One Piece. No offense ya, secara keseluruhan ya gue suka Naruto. Menurut gue One Piece itu bagus dengan alur yang gak ketebak dan sangat menarik pada kesetiakawanan dan juga simpatinya terhadap sesama di anime itu. Dan One Piece merupakan salah satu anime sepuh yang masih bertahan, digarap dan dijadikan anime. Karena beberapa anime itu hiatus. Hiatus itu bahasa Inggrisnya atau bahasa apanya, bahasa gitunya lah. Itu berhenti sejenak gitu. Jadi hiatus tapi lanjut di manga. Jadi di anime dia stop, di manga dia lanjut. Dan mungkin rata-rata itu karena kendala biaya. Tapi One Piece terus update hingga hari ini. Bahkan grafiknya udah kece parah dan sangat-sangat modern banget. Dari yang sebelumnya begini jadi begini. Bahkan hingga bulan Mei 2018 lalu,
Manga ini telah terjual hingga lebih dari 440 juta kopi di seluruh dunia, yang menjadikan seri manga One Piece ini sebagai manga terlaris dalam sejarah. One Piece juga menjadi manga terlaris dalam 10 tahun berturut-turut, ya khususnya di tahun belasan kemarin ya. Ini kan udah 2024 ya. Bahkan di setiap web kalau lo cari itu selalu menjadikan One Piece sebagai urutan 1 sebagai manga atau anime terlaris hingga hari ini. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue ceritain terkait One Piece. Next kita bakal bahas terkait pemerintah dunia di One Piece itu gimana. Dan kalau kalian ada saran mau diceritain apa, nanti bisa komen di bawah. Oke, see you in the next video. Gue Sarjana Wibu, ciao.